Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh rini sepuh, Bapak Ibu jemaah pengaosan subuh barokah ing dinten akad menika wonten Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boten kesupen saderengipun sumangga kita tansah ngunjukaken rasa syukur kita wonten ngasih dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing kesempatan punika kita tasih pinangan rahmat sahidahipun. Bapak Ibu sehat sedanten niki nggih? Wonten ingkang gerah mboten? Insyaallah sehat sedanten nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini sangat sibuk. Meskipun sudah pensiun tapi masih sibuk nggak Pak? Sibuk nggih? Sibuk napa nek menawi sahabat pensiun niku? Sibuk teng masjid, Masya Allah. Sibuk menuntut ilmu. Jadi memang penduduk dunia itu sangat sibuk. Sibuk memerah keringat, membanting tulang siang dan malam. Demi apa? Demi untuk merasakan, mendapatkan kenikmatan hidup di dunia. Betapa banyak di antara penduduk dunia setelah bersusah payah, sibuk bekerja, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak bisa meraih kenikmatan dunia yang diangan-angankan. Kalaulah penduduk dunia itu berhasil meraih apa yang ia inginkan dari kenikmatan dunia, tapi ternyata tidak abadi, cuma sebentar. Bekerjanya lama tapi menikmatinya cuma sebentar. Ada yang bekerjanya lama tinggal nikmati malah napa? Malah mati nggih. Kados wingi enten rencang niku napa Pak? Nyambut damel teng Jepang. Nggih balik teng Indonesia sini nggih ajeng menikmati hasil jerih payah niku dugi Indonesia malah meninggal dunia. Mboten sias napa menikmati hasil jerih payahnya. Itu saja ternyata setiap kenikmatan di dunia pasti terkontaminasi dengan kesedihan, kegelisahan, gundah gulana, bahkan ketakutan, kekhawatiran. Kalau menikmati makanan ini khawatir kolesterolnya apa? Naik tinggi. Kalau makan yang manis-manis khawatir apa Pak? Gula. Pemelih nek kakean gorengan. Nggih. Nek sakniki nek tiyang Jawi niku nek dahar mboten enten gorenganipun pripun? Mboten nikmat, mboten enten kerupuke nggih enten sing kurang. Nggih. Itulah hakikat dari kehidupan dunia. Jadi sibuknya penduduk dunia adalah kesibukan yang nanti fana dan fata morgana. Berbeda dengan kesibukan penghuni surga.
yang mana penghuni surga itu adalah sibuk untuk menikmati berbagai macam kenikmatan yang ada di surga. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam surat Yasin ayat 55 sampai 56, ya Allah taala berfirman, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Neng dunya sibuk, nang swarga nggih sibuk. Neng sibuke benten. Nggih. Allah taala berfirman, sesungguhnya penghuni surga itu pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukannya. Nek nang donya niku sibuk bekerja, sibuk beribadah, sing penting ampun sibuk bermaksiat. Sing penting boten sibuk ngrasani tiang sanes, ngrasani tonggo. Tapi kalau penghuni surga itu sibuk dalam kesenangannya, kenikmatannya. Kelanjutan ayatnya apa, Pak? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ternyata penduduk surga itu mereka sibuk bersama istri-istri mereka berada di dalam tempat yang teduh dan bertelekan di atas dipan-dipan. Kira-kira dengan istri mereka sibuk napa niki, Pak? Sibuk masak? Napa sibuk berkebun? Nanam di surga? Sibuk napa, Pak? Mencangkul? Kita lihat pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, serta Ikrimah, Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyib, Qatadah. Para ulama ahli tafsir itu mayoritas menafsirkan yang dimaksud dengan kesibukan di sini adalah sibuk napa? Iftidatul abkar, yaitu kesibukan memecahkan keperawanan para bidadari. Masya Allah nggih. Sibuk napa, Pak? Sibuk senes, sibuk mecahke gelas le. Nek ning donya niku sibuk napa? Mecahi gelas. Nek nembe enten masalah nggih, Bu nggih. Ibu-ibu sering mboten tumbas piring. Tumbas gelas sering mboten, Bu? Mboten nggih? Berarti aman. Nek jarang tumbas gelas, jarang tumbas piring berarti awet. Nggih, plastik nggih, Pak. Piringnya plastik nggih. Amargi enten rumah tangga niku saben dinten enten piring terbang terus. Nggih. Di dalam keluarga Nabi enten mboten piring pecah, Pak? Enten nggih, pinten? Pun kemudian nggih kisahipun Aisyah niku enten istri sanesipun dari Kanjeng Nabi menika napa? Dikasih makanan terus napa? Piringipun pecah. Itu di rumah tangga Nabi. Tapi niku sifat utawi nggih manusiawi, karena memang sifat dari wanita niku mudah napa? Cemburu. Al-Qurtubi menjelaskan, wa qala Abu Qilabah bainama ar-rajul min ahli al-jannah ma ahlihi id qila lahu tahawwal ila ahlik. Abu Qilabah mengatakan, tatkala seorang laki-laki penghuni surga sedang bersama istrinya dari para bidadari, maka dikatakan kepadanya, napa Pak Bu? Tahawwal ila ahlik, pergilah kepada istrimu.
yang ada di neraka. Terus niki ceritane napa? Suaminya masuk surga, istrinya masuk napa? Neraka. Kok bisa, Pak Bu? Sebabnya napa? Sebabnya napa, Pak? Jadi ini ceritanya ternyata laki-laki penghuni surga itu dikatakan kepadanya ketika sedang napa? Bersama para bidadari. Terus dikatakan kepadanya, tahawwal ila ahlik, pergilah kepada istrimu di neraka. Kenapa istrinya bisa masuk neraka? Kalau kita hubungkan dengan hadis napa? Yang lain, uritun nar fa ida aksaru ahliha an-nisa. Rasulullah bersabda, aku diperlihatkan neraka, tapi ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Yakfurnal asyir, ternyata penghuni neraka yang banyak itu wanita, sebabnya adalah kufur. Kufur kepada siapa? Para suami, tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Entenipun sambat dinten apa? Sambat, protes, sidik-sidik nesu, napa malih Pak? Sidik-sidik merengut, napa malih Bu? Mboten berterima kasih. Nah, ketika suami dari napa penghuni surga dikatakan kepadanya, coba lihat, katakanlah, pergilah kepada istrimu yang ada di neraka. Kemudian laki-laki atau suami tersebut napa Pak? Dia mengatakan kepada istrinya yang berada di neraka, apa yang dikatakan? Fayaqulu ana ma ahli masghulun. Wahai istriku, ini istrinya yang mlebu neraka. Wahai istriku, maksudnya zaman ini istri zaman dulu nih, ketika di dunia. Dia mengatakan, saya sedang sibuk dengan bidadariku. Kalau coro jari pun apa Pak? Rasakno mlebu neraka. Saiki napa Pak? Sekarang saya sibuk napa? Di surga dengan para bidadari. Maka kemudian dikatakan kepadanya napa Pak Bu? Wa qila ashabul jannah fi surin bima hum fihi minal ladat wan naim. Dan dikatakan, maka dikatakan kembali kepadanya, pergilah engkau ke keluargamu. Ketika sudah bertemu dengan apa? Istrinya yang masuk neraka, silahkan balik bersama para bidadarimu. Sehingga di dalam hadis menika Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya penghuni surga sibuk dalam kenikmatan, kelezatan yang mereka rasakan, sehingga mereka tidak memperdulikan tentang kondisi para pelaku maksiat dan nasib mereka yang masuk neraka, yang dapat adab, dapat siksaan yang mereka rasakan. Meskipun apa Pak? Pun mboten peduli. Meskipun yang masuk neraka ini istrinya sendiri, meskipun yang masuk neraka adalah karib kerabatnya sendiri, meskipun apa? Yang masuk neraka menika istrinya ketika di dunia, pun mboten peduli. Niku saged dipun apa? Bikak wonten tafsir Al-Qurtubi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam surat Yasin tadi napa? Fi syughulin fakihun, mereka sibuk. Dan ahli tafsir menjelaskan sibuk iftidadul abkar, sibuk memecahkan keperawanan para bidadari, menunjukkan bidadari niku jumlahnya apa? Banyak. Pinten Mbak jumlahipun? Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalil mu'min fil jannah la khaymatun min lu'lu'in wahidah mujawwafatun
tuluha situna milan. Bagi seorang mukmin penghuni surga niku ada sebuah kemah. Kemahipun unik, Pak. Kemahipun niku sebuah mutiara yang punya rongga. Panjangnya niku Masya Allah sampai 60 mil. Kita bayangkan, Pak, sampai 60 mil. Dan bagi seorang mukmin dalam kemah mutiara tersebut bersama para istrinya dari para bidadari, yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Seorang mukmin itu berkeliling mengitari para istrinya dari bidadari sehingga sebagian mereka tidak melihat pada sebagian yang lain. Ketika mengelilingi para bidadari niku napa? Sebagian mereka enggak melihat sebagian yang lain. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga Al-Imam Al-Munawi menjelaskan bagi seorang mukmin itu punya bidadari yang banyak dan mengelilingi para bidadari tersebut sehingga sebagian bidadari tidak melihat bidadari yang lain. Kenapa? Kata Imam Nawawi, karena sangat besarnya kemah mutiara tersebut. Kemahipun apa, Pak? Mutiara. Panjangipun pinten? 60 mil. Kenapa kok sibuknya napa, Pak? Iftidhatul abkar. Kenapa kok sibuknya memecahkan keperawanan? Ya karena bidadari itu sangat cantik dan selalu merayu napa? Suaminya. Selalu merindukan apa? Suaminya. Bagaimana tidak sibuk memecahkan keperawanan para bidadari, sementara penghuni surga itu diberi kekuatan pinten? 100 orang dalam berhubungan suami istri. Ketika Rasulullah pripun? Yu'tal mu'minu fil jannah kuwatan kada wa kada minal jima'. Seorang mukmin di surga diberi kekuatan untuk berjima sekian dan sekian. Qila ya Rasulullah ayutiquna dzalik. Para sahabat bertanya, apakah mampu ya wahai Rasulullah? Qala yu'ta quwata mi'ah. Rasulullah menjelaskan mereka diberikan apa? Kekuatan 100 orang dalam berjima. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Para ulama juga menjelaskan bagaimana para penghuni surga itu tidak sibuk memecahkan keperawanan para bidadari, karena setiap bidadari ketika suami menjimainya, maka para bidadari kembali perawan seperti semula. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Sesungguhnya kami menciptakan mereka para bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang perawan. Sehingga Syekh Sa'di menjelaskan sifat ini, yaitu keperawanan, selalu menyertai mereka para bidadari dalam setiap kondisi. Bidadari niku melahirkan mboten, Pak? Mboten nggih? Punya anak enggak? Enggak punya. Kalau pelayan surga siapa? Para anak-anak muda nggih. Wildanun mukhalladun. Nggih. Sehingga kalau ngambil air minum nggak perlu ngambil sendiri, Pak. Tapi apa? Sudah ada yang melayani.
Seperti bapak-bapak kan senengnya dilayani nggih. Ya, dibuatkan teh oleh istri, ya, dibuatkan kopi, digorengkan napa? Cemilan. Ya, nenek pun sepuh ampun kadang-kadang ya Pak nggih. Ngurangi napa? Ngurangi kolesterol. Ya. Demikian pula penghuni surga menika remen menawi dilayani, sehingga banyak sekali para pelayan. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas menjelaskan, innar rajula min ahlil jannah la yu'atikul haura sab'ina sanah. Ini pernah kita bahas nih, bahwasannya seorang penghuni surga itu akan memeluk bidadarinya selama 70 tahun. Sinten niki bapak-bapak ingkang yuswanipun sampun 70? Wonten? Oh nggih, Masya Allah 70 tahun ya Pak. Barakallahu fi umrik. Ya mugi-mugi napa? Mugi-mugi pun paringi yuswa ingkang panjang nggih. Sehat wal afiat, awet momong anak putu nggih, dipun berkahi. Ngeloni bidadari pinten? 70 tahun. Sekarang kita sudah mungkin 70 tahun. Bosan mboten, Pak? Mboten bosan nggih? Ila yamalluha wala tamulluhu. Yang suami itu enggak bosan dengan bidadari tersebut, sang bidadari juga enggak bosan dengan suaminya. Beda dengan zaman sekarang. Istilahipun memeluk ngeloni bojone niku ya agi pirang menit pun bosen nggih. Nyumuk-nyumuki. Pilih ngeloni bojo napa guling, Pak? Putu nggih, malah putu. Kullama ataha wajadaha bikron. Niki, Masya Allah nih. Setiap kali mendatangi bidadari, ia mendapati sang bidadari kembali perawan. Wa kullama roja'a ilaiha adat ilaihi syahwatuhu. Dan setiap kembali kepada bidadari tersebut, maka syahwatnya akan kembali, keinginannya akan kembali. Fayujami'uha biquwati sab'ina rajulan. Maka ia pun menjimai para bidadari tersebut dengan kekuatan 70 laki-laki. Di dalam hadis lain disebutkan pinten? 70 laki-laki. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi menika napa? La yakunu bainahuma maniyun ya'ti min ghairi maniyin minhu wala minha. Tidak ada nyuwun sewu napa? Mani yang keluar dari keduanya, karena dalam keadaan memang suci. Dan ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara napa? Kesibukan dari penghuni surga. Berbeda dengan kita, ternyata setiap yang kita lewati dari kehidupan dunia ini, kadang kita pengen setelahnya itu pengen longgar, tapi kok kesibukan semakin banyak. Kita nikmati bagaimana kesibukan di dunia ini. Harapannya adalah semoga kita itu nanti bisa mendapatkan kesibukan, merasakan kenikmatan yang bermacam-macam, yang banyak sekali di surga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iku nggih di antara napa motivasi utawi penyemangat anggenipun kita sami dalam beribadah. Napa melih nek kita sami menika sampun sepuh, sampun di usia senja, ibaratnya Pak, nek pun sepuh menika ibaratipun kita berada di waktu asar. Ibaratnya napa? Di kemuning senja. Ibaratipun mataharinya sebentar lagi akan apa?
akan tenggelam, akan nyungsepnya, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keistiqomahan dan semoga Allah memberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu, mugi-mugi bermanfaat wonten kirang lipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.